Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Tergantung mungkin ini teman-teman lihatnya nanti videonya, recordingnya jam berapa. Selamat datang di kelas kebumian. Kita masuk di live session pertama untuk bidang kebumian. Mari kita mulai aja. Ini dulu. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman udah memilih mata pelajaran subjek kebumian. Terima kasih juga sudah mengikuti pelatihan dari paper plan. Sudah sekolah juga sudah menyediakan fasilitas. Jadi kita berupa platform untuk pembelajaran khusus Olimpiade ya, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Nah, kita masuk ke subjek kebumian. Jadi di subjek kebumian di sistem atau di aplikasi teman-teman. Nanti teman-teman bisa, ya mungkin udah pernah mengakses juga ya, bisa mengakses langsung pilih atau nanti akan ditunjukkan langsung subjeknya langsung kebumian, dia cuma bisa mengakses kebumian. Nah, di subjek itu ada eh, pilihan ya learning path. Jadi kalau untuk materi yang saat ini kita masuk ke learning path-nya adalah pengenalan ilmu kebumian. Nah, dalam learning path itu nanti bisa milih. Nah, kebetulan untuk pengenalan ilmu kebumian sendiri cuma ada satu topik, yaitu konsep dasar ilmu kebumian. Nanti kalau di learning path yang lain, aku bikin ada beberapa berdasarkan kurikulum ya. Ada solid earth, ada fluid earth, ya, sama kita punya astronomi. Nah, atau earth as a planet ya, planetary science. Nah, nanti teman-teman bisa milih lebih lanjut gitu, tapi nanti materi per week-nya kan beda. Nah, terus kita masuk ke konsep dasar ilmu kebumian dengan course-nya adalah mind map dari ilmu kebumian. Jadi kita hari ini akan coba review materi yang udah teman-teman coba baca ya kemarin. Semoga sudah teman-teman pahami. Kita coba review ulang karena ini sangat penting untuk jadi bekal ya, jadi dasar untuk teman-teman. Sebenarnya nggak hanya mempelajari ilmu kebumian, bisa mempelajari segala macam hal lainnya gitu ya. Karena arahannya memang untuk materi konsep dasar ini kita lebih masuk ke penalaran ya. Jadi gimana teman-teman bisa sedikit banyak ya diperkenalkan lah dengan logika gitu ya, dengan analogi, dengan penalaran dan sebagainya. Jadi di sini akan aku coba sampaikan dulu materi terkait penalaran, habis itu kita coba sedikit lah ya, kita sentuh untuk materi-materi ini. Sekaligus aku coba jelaskan juga di sini mind map atau eh, silabus ya, bisa teman-teman nanti sebenarnya baca lebih lanjut. Ya udah aku cantumkan semuanya. Ini khususnya untuk materi kerugian. Ya, nah ya satu konsep dasar yang sangat amat penting untuk teman-teman pahami di dalam ilmu kebumian adalah bahwa bumi kita itu adalah satu sistem. Jadi Earth as a system. Jadi sistem bumi itu tersusun atas setidaknya kita punya tiga ya, ada solid earth, fluid earth, dan earth yang mereka semua saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kenapa sih sebenarnya kita penting untuk mempelajari ilmu kebumian?
Satu ya karena kita hidup di bumi. Teman-teman, ya jelas kalau kita hidup di bumi maka ya namanya juga ilmu bumian ya. Maka ilmu bumian ini adalah ilmu yang lekat ya dengan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita keluar dari rumah aja sebenarnya. Keluar dari rumah kita bisa lihat ada, nggak mesti keluar, lihat di jendela ada langit. Kita keluar sedikit di taman ada tanah, batu. Ya, keluar agak jauh kita nemu laut. Kemudian pas malam hari kita bisa melihat ke atas ada bintang-bintang. Ya. Jadi pada dasarnya ya ilmu kebumian ini adalah ilmu yang eh, bisa dibilang laboratoriumnya itu ya bumi, sebumi dan ya langitnya itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa setiap hari gitu ya nge-lab lah istilahnya, teman-teman bisa bereksperimen dengan fenomena-fenomena yang ada di bumi, bisa bereksperimen dengan ketika mengamati langit dan sebagainya. Jadi asik harusnya karena ya kalau teman-teman, nah asik kalau teman-teman bisa membaca gitu ya apa yang sebenarnya terjadi ya, atau teman-teman setidaknya punya rasa penasaran gitu ya apa yang terjadi sih dengan bumi kita gitu ya, apa yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang ada. Cek cek tes satu dua. Nah, tadi kita udah sedikit menyinggung ya tentang solid earth, fluid earth, dan exoplanet. Jadi kenapa kita bagi jadi tiga ini? Sebenarnya buat mempermudah teman-teman membayangkan. Karena nanti sebenarnya di solid earth ya gampangnya material yang padat di bumi. Contohnya ya kita bisa berupa batuan, tanah batuan. Nah, itu semua kita akan pelajari di geologi ya. Jadi kalau misal kita balik lagi ada learning path, ada kemudian kita punya topik ya. Topiknya adalah di geologi. Teman-teman akan punya banyak course di topik geologi ini. Kita punya sesuai dengan yang ada di silabus. Jadi kita belajar tentang tektonika lempeng, kita belajar tentang mineral, batuan dan sebagainya. Intinya kita mempelajari batuan dan berbagai jenis di bumi. Kemudian ada fluid earth. Ya. Apa aja sih fluida yang ada di bumi? Tentu kita punya udara dan air ya, hidrosfer dan juga atmosfer. Nah, untuk atmosfer sendiri kita akan pelajari di materi meteorologi dan hidrosfer. Dalam hal ini kita banyak mempelajari dinamika lautan di oceanografi ya. Nah, fluid earth ini sendiri akan menjadi cukup kompleks ya karena dia air dan udara atau angin ini kan saling berinteraksi ya, dan interaksinya luar biasa mempengaruhi kehidupan kita di bumi gitu ya. Jadi dinamika antara atmosfer dan hidrosfer ini sangat penting untuk nanti kita coba dalami ya. Nanti sebenarnya akan kita pelajari sendiri-sendiri dulu. Teman-teman belajar meteorologi sendiri dulu, oceanografi sendiri dulu, tapi ada beberapa fenomena yang itu saling berhubungan gitu ya. Contohnya kita punya El Nino La Nina misalnya. Semua adalah interaksi antara udara dan uh, atmosfer dengan hidrosfer atau laut ya. Oke, selanjutnya adalah astronomi. Astronomi sendiri sebenarnya gampangnya teman-teman pelajari dinamika bumi dan benda-benda langit gitu ya. Jadi semuanya ini kan kita pelajari dinamika ya. Ya sebelum kita mempelajari gimana mereka bergerak, bagaimana kemudian kita bisa prediksi hal-hal yang fenomena-fenomena yang ada, ya kita perlu pertama mengenal dulu, mengidentifikasi dulu. Ya. Jadi teman-teman akan uh, belajar gitu ya tentang ya pengenalan dulu. Misal ya, planet yang ada di tata surya, objek-objek langit yang ada di alam semesta. So, nanti teman-teman selanjutnya bisa mempelajari keterhubungan ya, hubungan antara misal bumi dengan matahari gitu, bulan dengan bumi gitu ya, membantu gerhana dan sebagainya. Nah, itu semua nanti kita pelajari di astronomi. Mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya ya, kenapa kok di kebumian ada astronomi? Mungkin di teman-teman yang baru ya, yang sebelumnya belum pernah belajar ilmu kebumian, kok harus ada astronomi? Padahal kan astronomi ada mata pelajaran sendiri atau subjeknya sendiri gitu ya.
kita punya Olimpiade gitu, SK. Ya, jawabannya adalah karena di silabus internasionalnya itu ada namanya sebenarnya planetary science gitu. Jadi di silabus International Earth Science Olympiad itu ada planetary science, makanya kemudian diturunkan breakdown sebagai silabus nasional sebagai astronomi sebenarnya. Karena ya kalau mempelajari planetary science sendiri sebenarnya mungkin ya lumayan cukup gitu ya. Tapi yang udah established ya ada astronomi gitu. Kenapa nggak sekalian aja belajar astronomi? Walaupun dulu sebenarnya memang bidang untuk sub bidang astronominya nih kita pun dipelajari bumi itu emang nggak sedalam yang dipelajari astronomi gitu ya. Tapi semakin ke sini ya karena emang yang mengampu adalah dari astronomi, apa namanya pengajar dari nasionalnya adalah dari background astronomi dan yang ada di kita di Indonesia di IPB kan astronomi ya. Maka ya hampir nggak ada bedanya sih sebenarnya. Ya mungkin kalau di ISO-nya mungkin akan sedikit berbeda karena akan berkaitan dengan uh, bumi gitu ya, planetary science. Tapi di nanti di teman-teman jumpai di OSN mungkin akan sangat astronomi banget kan, karena bakal banyak banget hitungannya dan sebagainya. Nah, tapi nggak perlu takut. Nah, karena ya sebenarnya ya, kalau kita nemu asiknya ya, jadi kita coba pelajari. Teman-teman belajar dari yang menurut teman-teman asik dulu gitu. Kalau teman-teman nggak suka sama astrofisikanya, nggak suka sama hitungannya, teman-teman coba belajarin dulu. eh, kita punya apa namanya rasi-rasi bintang ya. Kita punya kalau teman-teman ahli dalam senang untuk mengimajinasi dan sebagainya, kita punya bola langit gitu ya, sana bola dan sebagainya itu teman-teman mungkin bisa mulai dari situ. Nggak mesti harus mulai dari itu, kita coba hitungan dulu dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu sedikit perkenalan. Nanti kita dalami lagi. Nah, ini yang tadi aku sebutkan ya, gimana interaksi antara sistem-sistem atau komponen-komponen yang ada di bumi. Teman-teman mungkin udah sadar ya, bahwa atau sudah pernah baca atau pernah lihat bahwa ya semua yang ada di bumi ini saling berinteraksi, nggak bisa dipisahkan. Gampangnya ya tadi kita punya sistem interaksi antara bumi, langit dengan laut membentuk terjadilah El Nino La Nina ya. Kemudian teman-teman punya ya jangan jangan jauh-jauh kita pakai komet meteor dan sebagainya. Ya, teman-teman punya matahari. Matahari akan ya gampangnya punya menghasilkan sinar. Sinar matahari yang akhirnya nyampe ke bumi. Nah, sinar yang nyampe ke bumi ini akan nggak sama di seluruh permukaan bumi ternyata. Yang itu ternyata dipengaruhi oleh bagaimana posisi bumi terhadap matahari gitu ya. Satu sisi ya bisa jaraknya, apakah jarak dekat semakin dekat dengan matahari atau semakin jauh dengan matahari, itu kan berpengaruh ya terhadap solar radiation gitu ya, radiasi matahari yang masuk. Selain itu, gimana sumbu rotasinya juga, karena kita punya sumbu rotasi, ketika bumi berevolusi, maka ya yang terjadi adalah eh, titik di mana matahari, sinar matahari datang ke bumi itu sejajar, tegak lurus, itu lokasinya akan berbeda-beda gitu ya. Kadang ada di bumi belahan selatan, kadang di utara, kadang di ekuator gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi radiasi. Dan itu salah satu contoh aja gitu ya, di mana ya, dalam hal ini astronomi ya. Astronomi atau benda langit itu mempengaruhi dinamika atau sistem yang ada di bumi gitu ya. Jadi saling mempengaruhi teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya bisa membayangkan ya banyak hal lain gitu yang ada. Contoh di gambar ini kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat bahwa nah, di sini ada susun gunung api vulkanik eruption di sini ya, nah, yang dia menghasilkan gas-gas dengan partikel-partikel debu-debu akibat letusan. Nah, di sini pada akhirnya debu-debu tersebut akan ya kan masuk ke atmosfer, apa terdistribusi di atmosfer. Yang teman-teman tahu pernah ada kondisi ya di mana kita eh, bumi itu tertutupi ya sebagian besar bumi tertutupi oleh gas-gas vulkanik gitu ya, abu-abu vulkanik.
Dalam hal ini awan-awan vulkanik yang disebabkan oleh salah satunya adalah letusan toba gitu ya. Yang pada akhirnya yang menghalangi sinar matahari masuk dan karena berlangsung cukup lama akhirnya mempengaruhi cukup mempengaruhi sistem atmosfer yang ada di bumi gitu ya. Sistem eh, bisa dibilang cuaca yang namanya sedikit ya, musim ya, sempat terpengaruh gitu ya. Sempat tidak terjadi musim panas dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita bisa ya lagi-lagi menyimpulkan bahwa ya apa yang terjadi di bumi itu mereka semua saling berkaitan. Jadi jangan membayangkan ketika kita sebutlah ya nanti teman-teman punya pabrik gitu ya. Di ini ada contohnya gambar ada pabrik yang kemudian membawa limbah tertentu yang oh ya udah paling cuma nanti akan hanya mempengaruhi airnya gitu ya. Satu sisi ya kelihatan saat itunya iya gitu ya. Tapi nanti si air sungai ini akhirnya mengalir ke laut gitu ya, mengalir ke laut terbawa kemudian akhirnya ternyata dimakan eh, oleh ikan-ikan gitu yang mempengaruhi organisme yang ada di laut dan itu jelas sih gampangnya nggak cuma mempengaruhi sungai ternyata teman-teman akhirnya mempengaruhi laut. Tidak hanya mempengaruhi laut tapi ternyata teman-teman mempengaruhi organisme yang ada di laut. Jadi bisa dibayangkan gitu ya betapa baru segitu aja udah begitu parahnya. Jadi teman-teman perlu kesadaran ini untuk apa? Untuk menjadi bekal ya gampangnya teman-teman ketika nanti sudah akhirnya ya berkarir dan sebagainya teman-teman punya sebutnya bahkan punya pabrik atau itu teman-teman perlu kesadaran ini gitu ya kesadaran akan konsep bahwa bumi adalah satu sistem gitu ya saling mempengaruhi. Itu intinya salah satu konsep dasar yang perlu wajib ya teman-teman miliki ya teman-teman pahami. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ya emang litosfer itu ya contohnya apa sih ya yang mempengaruhi dalam hal ini berinteraksi dalam uh, litosfer dengan komponen lain gitu ya dengan atmosfer dengan litosfer. Nah, salah satu contoh yang bisa aku berikan di sini dan mungkin teman-teman sudah baca juga adalah siklus karbon. Siklus karbon ini jadi salah satu konsep yang sangat ya menarik. Kenapa? Ya karena satu sisi ini memberikan ya, beberapa penjelasan tentang climate change, tentang perubahan iklim. Kalau teman-teman ya sering dengar ya perubahan iklim, tentang global warming dan sebagainya, yaitu semua ya salah satu yang penyebab utamanya adalah CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri itu ya di dalamnya ada ya, C-nya ada karbonnya gitu ya. Nah, maka kita perlu tahu gitu ya karbon ini dia bagaimana sih siklusnya, bagaimana sih dia berinteraksi dengan sistem-sistem yang ada di bumi. Karena ya ini sebenarnya bisa jadi kunci gitu ya. Karena sementara ini ya CO2 ya kita tahunya ya sekedar apa aktivitas manusia aja. Padahal ternyata CO2 itu sendiri ya berinteraksi juga dengan sistem yang ada di litosfer gitu ya, dengan yang kita punya di litosfer kita atau lapisan batuan. Nah, tadi ya aku sudah sempat sebutkan salah satu contohnya sebenarnya proses vulkanisme, di mana proses vulkanisme menghasilkan CO2, gas-gas CO2 yang diinjeksikan ke atmosfer oleh letusan gunung api, ya ini salah satu contohnya. Nah, selain itu ya mungkin secara biosfer teman-teman tahu CO2 nanti diserap oleh tumbuhan untuk yang mungkin baru teman-teman tahu adalah terkait dengan proses pelapukan. Proses pelapukan sendiri, ya, atau weathering, ya, teman-teman bisa lihat di gambar ini contohnya CO2 carbon dioxide from sedimentary organic C weathering. Pelapukan batuan itu sendiri dia prosesnya melepaskan karbon dioksida. Nah, ketika batuan lapuk, ya dia prosesnya melepaskan CO2. Nah, selain itu juga CO2 ini diserap atau tadi kan dilepas ya. Diserap ke litosfer dengan cara apa? Dengan dia dissolve ya, larut dengan
HCO3. HCO3 ini dihasilkan dari mana? Jadi pertama hujan air ya H2O. H2O berinteraksi di udara dengan CO2. Jadi H2CO3 ya gampangnya. H2CO3 ini sifatnya asam, kemudian akhirnya dia ketika nyampe ke permukaan batuan dia akan melarut. Ya, ketika melarutkan itu sendiri, nah pada akhirnya dia akan masuk ya dalam hal ini ketika melarutkan H2CO3 tadi melarutkan batuan, akhirnya lama-lama akan terklasifikasi sebagai dalam hal ini batuannya contohnya batuan karbonat gitu ya yang mengandung CaCO3. Dia akan terklasifikasi sebagai kalsit ya CaCO3. Nah di dalam CaCO3 itu ada C ya karbon. Nah di situ nanti C dari atmosfer akhirnya terendapkan gitu ya, jadi masuk ke dalam sistem litosfer. Selain itu ya salah satu yang banyak banget yang ada di bumi adalah yang gampangnya kita punya material organik ya, material organik yang tersusun atas ya kenapa disebut organik karena dia tersusun atas CHO ya, karbon dioksida oksigen. Nah, rantai CHO itu yang dalam hal ini berbentuk tumbuhan ya. Tumbuhan ini ya yang dia kaya akan CHO, ketika kemudian dia mati, kemudian dia terkubur, ya. Kalau tumbuhan pas hidup dia menyerap CO2 ya. Nah, ketika tumbuhan ini mati dan terkubur, maka karbon-karbon dari tumbuhan ini jadi ya, dia akan tersimpan gitu ya di lapisan tanah ya, lapisan tanah dulu, kemudian lama-lama akhirnya terbentuk batuan. Yang kalau si batuan yang kaya akan material organik ini kita sebut batu bara ya, yang batu bara ini akhirnya ya bisa dibilang ya menyimpan karbon yang paling besar gitu ya dalam litosfer. Jadi teman-teman bisa membayangkan di mana si karbon ini CO2 ini berinteraksi dengan litosfer gitu ya. Yang pada akhirnya membentuk batu bara. Tadi contoh yang paling gampangnya ya. Nah, terus itu uh, proses itu terus terjadi gitu ya. Larutan gitu. Dari pengendap material kemudian sampai akhirnya tumbuhan-tumbuhan itu mati dan terendapkan terkonservasi sampai terbentuklah keseimbangan karbon tadi. Ya ada contoh-contoh lainnya di sini kalau bisa lihat proses subduksi juga ketika nanti kita coba pelajari ya di tektonika lempeng. Jadi ketika kerak samudra menunjam ke dalam benua gitu ya di sini, ketika di dalam kerak samudra ini mengandung banyak batuan-batuan kayak kalsit ya karbonat dan batuan kayak organik, ya gampangnya ya dia termasuk gitu ya karena dia masuk dan dia tidak nggak keluar sebagai tadi kita punya CO2 akibat melakukan, jadi dia masuk ke dalam sistem bumi gitu ya, akhirnya ya dia bisa kita bilang eh, menambah gitu ya, menyuntikkan injeksikan karbon ke kulkas. Nah, kesetimbangan karbon tadi yang aku sebutkan terjadi karena ya ini sudah terus-menerus terjadi sistem yang ada di bumi akhirnya ternyata bisa terganggu ya. Nah, ini kita sebut sebagai gangguan kesetimbangan karbon. Nah, siklus karbon sendiri kita punya short term dan kita punya long term ya. Yang gampangnya CO2-nya uh, pindah-pindahnya cepat atau pindah-pindahnya lama. Biasanya yang pindah-pindahnya cepat itu berinteraksi dengan yang di permukaan aja ya. Di sini ya contoh ya punya river transport dari sini tanah yang kemudian di apa namanya lapuk ya erosi masuk ke sungai terbawa ya bawa karbon organik ya, kemudian masuk ke laut terjadi gas exchange pertukaran gas, kemudian masuk ke atmosfer akhirnya tergunakan oleh biota untuk fotosintesis dan seterusnya. Ini kan cepat ya jadi lumayan cepat, tapi kalau kita udah berinteraksi dengan pelapukan misalnya pelapukan sendiri cepat ya, kemudian sampai proses vulkanisme gunung api terjadi terus menerus gitu ya.
pada masanya ketika magmanya bergejolak. Apalagi kita berinteraksi dengan proses subduksi, ya. Subduksi yang berkaitan dengan stopnya sistem yang ada di pangkal bumi dan sebagainya. Jadi ini semua intinya yang tadi membentuk kesetimbangan karbon. Nah ini bisa terganggu ternyata ketika apa ya? Ketika ada gampangnya ada aktivitas manusia gitu ya. Jika kita punya manusia ya dalam hal ini sebenarnya ya berinteraksi di uh, kami di sebagai biota ya, biosfer. Jika berinteraksi dengan semua yang ada di sini, dengan lautan, dengan udara, dengan tanah, bahkan dengan biota itu sendiri, dengan biota lainnya, dengan tumbuhan dan sebagainya, ya itu jelas akan mempengaruhi apa yang terjadi di sini, gitu ya. Salah satu uh, hal ya aktivitas manusia yang sangat luar biasa pengaruhnya adalah dari aktivitas pertambangan. Tadi aku udah sebutkan tuh bahwa ya batu bara itu dia menyimpan karbon ya karena dalam hal ini material organik tumbuhan-tumbuhan itu terendapkan dan tersimpan di bawah menyimpan karbon yang besar sekali. Jadi ketika batu bara ini terekspos ke permukaan, maka yang terjadi adalah ya karbon yang ada itu terlepaskan ke atmosfer dengan nilai yang signifikan. Yang kita tahu batu bara kan dia pelamparannya ya penyebarannya distribusi cukup luas. Ya ketika kemudian terekspos ke permukaan gitu ya dengan natural ya baik alami ataupun manusia ya misalnya dengan proses penambangan kita menghilangkan uh, overburdennya di tanah atau lapisan batu yang ada di atas batu bara yang kita kupas gitu ya sehingga ya tinggal sisa batu baranya aja proses itu aja gitu ya udah mengekspos batu bara ke atmosfer gitu ya mengekspos batu bara ke atmosfer yang pada akhirnya menyebabkan ya keseimbangan ini yang tadi ya kita sempat sebutkan yang harusnya bisa jadi sebenarnya secara alami ya dia juga terjadi gitu ya tapi tidak secepat apa yang dilakukan manusia gitu ya karena manusia kan ya dia fokus ke situ di pasien semuanya secara dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kalau secara alami ya sedikit-sedikit gitu ya, erosi dan sebagainya sampai ya dalam jangka waktu yang lama ratusan tahun mungkin akhirnya bisa terakhir. Para manusia ya kita kejar target gitu ya untuk eh, apa namanya tambang batu bara setahun 2 tahun 5 tahun udah kupas semua udah terekspos semua. Nah jadi masalah adalah itu gitu ya pengeksposan yang sebegitu cepatnya ya karena bisa jadi terekspos mah ya pada akhirnya bisa jadi terekspos sampai malam juga tapi karena terekspos dengan sangat cepat ya jadi ada injeksi karbon dioksida ke atmosfer yang sangat cepat ya tiba-tiba gitu ya dan banyak ya, pada akhirnya mengganggu kesetimbangan ini ya. Nanti mungkin ada pertanyaan gitu ya emang buktinya apa ya, apa yang membuktikan bahwa eh, proses ini gitu ya pengaruhnya kita sebut sebagai tadi ya climate change yang pada akhirnya perubahan sistem karbon di sistem siklus karbon kita menyebabkan climate change gitu. Emang apa ya pertanyaan pertama eh, apa sih buktinya gitu ya hal ini menyebabkan climate change ya ternyata buktinya sebenarnya sudah sangat banyak gitu ya salah satu yang paling nampak ya adalah peningkatan muka air laut gitu ya muka air laut ya suhu global yang uh, cenderung meningkat ya bertambah global warming gitu ya peningkatan suhu global kemudian banyak terjadi perubahan-perubahan uh, apa ya gampangnya ya, cuaca jadi sangat tidak menentu ya terus kita prediksi-prediksi kita sering kali meleset karena tadi perhitungan-perhitungan dibentuk atau dibuat dalam kondisi-kondisi yang ideal gitu ya dan berarti sistem kita sudah sangat jauh dari ideal gitu akibat ada banyak sekali campur tangan atau aktivitas dari manusia yang mempengaruhi gitu ya dalam hal ini siklus karbon ya sistem yang ada di bumi. Makanya nanti kita ada satu istilah nih, istilah yang
sudah sebenarnya sudah cukup lama, 2016, 2017 itu sudah diajukan gitu ya. Sudah diajukan namanya istilahnya antroposen. Um, Kalau ini bahasa Indonesia antroposen ya. Kalau bahasa Indonesia antroposen kan. So, antroposen ini ya antropologi ya manusia. Dan sen ini adalah istilah untuk uh, epoch ya, atau nanti kalau kita pelajari sedikit ya di geologi bagian kita punya terus kalau waktu biologi ya ini artinya kala waktu gitu ya. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bahwa manusia itu sudah berpengaruh sebegitu signifikannya gitu ya terhadap bumi gitu ya. Dan aktivitas manusia ternyata berpengaruh signifikan terhadap apa yang terjadi di bumi gitu ya. Nah, ya ini cukup mengkhawatirkan. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya. Emang apa gitu ya bukti bahwa manusia ya gitu berpengaruh juga. Bukankah ini terjadi secara alami gitu ya? Bukankah ya ini bisa aja ya gampangnya ya manusia itu bagian dari alam gitu ya. Dan aktivitas manusia harusnya ya juga aktivitas alami gitu ya yang ada di bumi ini gitu ya. Tapi kok kenapa bisa gitu manusia mempengaruhi sebegitu signifikan? Nah, pada akhirnya ya ini setidaknya hal yang teman-teman perlu eh, pahami gitu ya bahwasanya aktivitas manusia itu berpengaruh baik nanti terhadap short term carbon cycle atau bahkan ke long term ya. Long term sendiri ya gampangnya tadi misalnya CO2 semakin banyak di atmosfer maka proses salah satunya adalah weathering. Proses pelapukan itu terjadi semakin intens gitu ya. Pelapukan terjadi semakin intens ya, hujan gampangnya hujan semakin banyak ya, makin volume awan hujan semakin besar, hujan semakin banyak, kemudian terkendali, banjir di mana-mana, dan gampangnya membuat uh, batuan semakin mudah lapuk, dan sebagainya. Itu kalau teman-teman lagi-lagi camkan, sehingga nanti kedepannya teman-teman akan berpihak kepada keberlanjutan, gitu ya, selalu mempertimbangkan sustainability, gitu ya. Ini ya satu konsep ya tempatnya untuk menjelaskan bahwa tadi ya semua yang ada di bumi ini saling berinteraksi gitu ya. Mungkin dari pertanyaan teman-teman tadi yang litosfer, kenapa emang contohnya apa gitu ya litosfer ini mempengaruhi gitu ya. Contohnya ini siklus karbon. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Ini dari Berner ya 1969 ada papernya sendiri gitu ya yang terkenal ya bahkan sampai sekarang masih terus update gitu ya, tentang siklus karbon. Oke, nah nantinya kita akan coba mempelajari ya masing elemen yang ada di bumi. Komponen kita punya atmosfer, kita belajar di meteorologi, kita punya hidrosfer, geoseismografi, ya, kita belajar litosfer di geologi gitu ya. Dan komponen terakhir yang tadi dinamika benda langit kita belajar atau astronomi ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari gitu ya interaksi-interaksi ya, elemen molekul berada di bumi? Karena ya dengan mempelajari itu kita bisa tahu gitu ya potensi dampak yang terjadi apa sih? Ya, dampaknya climate change ini akan seperti apa gitu ya berpengaruhnya gitu ya. Terus yang harapannya dengan kita tahu ya kita bisa membuat perencanaan gitu ya. Perencanaan kita bisa buat eh, ya gampangnya eh, apa ya kalau di istilah kebijakan publik itu kalau ya intinya kebijakan saran-saran kebijakan gitu ya itu bisa
lebih baik dalam mengembangkan peradaban manusia. Karena ya kalau kita membayangkan hal ini misalnya terus terjadi, climate change terus terjadi ya, yang terdampak ya yang akan terancam ya kehidupan manusia itu sendiri juga kan. Yang membayangkan bumi jadi jauh semakin lebih panas dan sebagainya itu jelas akan berdampak pada manusia secara keseluruhan, bahkan umat manusia gitu ya. Oke, nah itu eh, tentang konsep atau konsep dasar yang mungkin teman-teman perlu pahami. Selanjutnya kita masuk ke silabus. Silabus ini teman-teman punya cukup banyak ya. Ya, nah kalau misal teman-teman ya lihat gitu ya di sini kita punya banyak sekali materi. Ya aku sudah coba buat ini sih topik atau materinya yang bisa menjadi semoga ya bisa jadi panduan teman-teman dalam belajar. Ya, sebenarnya ya karena materinya sebegitu banyak, teman-teman tidak bisa hanya menggandrungkan dari ya materi yang disampaikan dari misalnya nih live session gini ya, atau dari eh, materi-materi per week ya, karena bisa jadi nanti ternyata waktunya nggak cukup sampai di OSK gitu ya, nggak cukup sampai di OSP gitu, karena saking gitu banyaknya materi, jadi bahkan dengan pelatihan-pelatihan mandiri gitu ya, pelatihan nanti kita punya tatap muka secara langsung itu bisa jadi nggak semuanya tersampaikan karena itu luar biasa banyak. Nah, maka dari itu ya ini sebenarnya sangat tergantung kepada belajar mandirinya teman-teman. Seberapa teman-teman kuat gitu ya membaca. Jadi salah satu eh, skill ya, nanti mungkin aku akan coba sampaikan di setelah kita bahas silabus, kemampuan membaca gitu ya. Ya tahan untuk membaca gitu ya dan membacanya benar gitu ya. Jadi nggak ada cacat logika gitu ya dalam memahami. Nah, kita coba bahas sedikit ya ini tentang silabus di beberapa sub bidang. Pertama geologi ya. Kita belajar tentang skala waktu dulu di awal. Jadi di materi geologi pengantar ya yang sudah aku eh, submit ya di mungkin week kedua ya. Teman-teman mungkin udah baca juga. Ini tentang skala waktu geologi, pemahaman yang menurutku cukup krusial ya. Sebuah kerangka berpikir atau ya thinking framework untuk teman-teman melihat, mengamati ya fenomena-fenomena geologi. Kenapa? Karena ya gampangnya fenomena geologi atau hal yang terjadi di kita sekarang ini ternyata tidak terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu ya. Ya, gampangnya puluhan tahun atau 100 tahun yang emang umur manusia rata-rata ya gitu gitu 80, 70. Nah, seringnya ya ya emang selalu sebenarnya fenomena geologi yang ada ya seperti pembentukan batu bara itu nggak terjadi dalam 10 tahun 100 tahun teman itu terjadi dalam ribuan tahun, terjadi dalam puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan batu bara di Australia itu rata-rata umurnya adalah 500 ratusan juta tahun gitu ya, batu bara yang high grade ya biasanya dia sudah sangat tua gitu ya. Nah, dari situ ya teman-teman perlu satu pemahaman dulu gitu. Wah, oh iya yang terjadi di bumi uh, terhadap batuan-batuan yang ada gitu ya, dinamik batuan yang ada itu tidak terjadi dalam jangka waktu yang sebegitu singkat. Ya kalau teman-teman membayangkan gunungan Himalaya itu terjadi dalam 10 tahun, 100 tahun ya bisa kebayang begitu cepatnya, sebegitu luar biasanya. Ya mungkin ngebayangin almost impossible gitu ya. Yang kita tahu kemudian ya di Gunung Anmes sendiri terdapat batuan atau fosil-fosil kita punya terumbu karang gitu ya. Terumbu karang ya adanya di Laut Dangkal gitu. Kok bisa sekarang ada di pegunungan gitu ya, salah satu pegunungan tertinggi gitu ya kalau puncak tertinggi Everest ya, pegunungan segitu luar biasanya gitu. Kok bisa gitu ya? Kalau kita bayangkan mungkin ya kan, wah kayaknya almost impossible gitu ya dalam jangka waktu yang sangat singkat.
Tapi kalau teman-teman membayangkannya dalam jutaan tahun gitu ya, sedikit demi sedikit, satu hari 1 senti misal ya, dari satu hari atau beberapa senti kenaikan ya, teman-teman bisa membayangkan gitu ya, sampai pada akhirnya bisa setinggi itu gitu ya. Kalau puluhan juta tahun ya, ya jadi bisa, oh iya mungkin gitu ya. Jadi ya itu satu hal ya yang teman-teman perlu pahami gitu ya. Jadi hal yang tidak mungkin ya jadi terbayang, kemudian oh iya gitu ya, jadi bisa dalam rangka waktu yang jauh lebih panjang dari sekedar rangka waktu manusia. Nah, di sini ada indikator capaiannya nih, teman-teman perlu paham apa gitu ya. Dan dalam hal ini ya teman-teman perlu juga untuk bisa menerapkan gitu ya konsep kultur pada masalah-masalah ke geologian gitu ya. Nanti contoh-contohnya ada di soal-soal yang kuis ya yang ada di ini materi kedua. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar geologi. Prinsip dasar geologi ini sebenarnya pada dasarnya ya adalah prinsip stratigrafi ya, atau hukum dasar stratigrafi. Yang ini menurutku sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya di stratigrafi itu ilmu yang sangat penting eh, untuk memahami kronologi sebenarnya. Bagaimana proses urutan pembentukan ya, mana yang terbentuk terlebih dahulu, mana yang terbentuk belakangan gitu. Ya gampang kita jadi ya, detektif bumi gitu ya. Mana yang terbentuk lebih dahulu, mana yang pengaruhi mana gitu, ya. Mana yang terpengaruh gitu ya. Nah, di sini ya dalam hal mengidentifikasinya ya satu fenomena-fenomena stratigrafis ya itu ya perlu teman-teman paham hukum-hukum yang ada gitu yang perlu teman-teman gunakan gitu ya. Nah, kedua yang terpenting ya stratigrafi sebenarnya banyak ngomong batuan sedimen, dan sebagian besar batuan yang ada di permukaan itu berupa batuan sedimen ya. Kalau teman-teman lari ke bawah permukaan ya jelas ya, teman-teman lihat di bawah permukaan ya banyaknya batuan buku dan, tapi mereka semua adanya di kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Tapi ya tidak memungkiri juga banyak batuan buku yang terekspos ke permukaan, yang nantinya ya akan membantu ya teman-teman dalam mengurutkan ya mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi gitu ya. Ya, ini konsep-konsep dasar nanti kita bahas di week kedua ya. Oke, konsep dasar geologi. Terus selanjutnya kita belajar material bumi ya, penting ya untuk teman-teman tahu gitu ya. Gimana sih ya uh, susunan ya lapisan-lapisan yang ada di bumi kita gitu. Karena pada akhirnya ya ini yang akan mempengaruhi hal-hal yang terjadi di permukaan. Ya, contohnya tektonikal lempeng. Tektonikal lempeng bisa kita pahami ketika kita bisa mengetahui ya gimana interaksi antara mantel dengan asthenosfer dengan kita punya litosfer gitu ya. Jadi teman-teman ya ini perlu paham ya gimana sih interior bumi, kemudian nanti kita coba masuk ke tektonikal lempeng. Tektonikal lempeng sendiri ini menjadi penting kenapa? Karena jadi kunci teman-teman dalam mempelajari eh, gampangnya kita punya gempa-gempa yang ada gitu ya, susunan gunung api gitu ya, terus sampai bahkan ah, di teman-teman kalau mempelajari gimana sih susunan kerak-kerak atau lempeng yang ada di bumi kita gitu ya. Dulunya ternyata ya nanti kita kaitkan dengan skala geologi, dulunya ternyata Afrika dengan Amerika atau menyatu gitu ya dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa nanti membayangkan ke arah sana dengan pelajari. Nah, itu yang kita pelajari eh, dalam hal geologi untuk skala yang besar gitu ya, skala bumi gitu ya. Selanjutnya kita coba masuk ke yang lebih spesifik gitu ya, lebih detail, kristalografi mineralogi. Ya, ini sangat penting karena nanti pada akhirnya batuan itu sendiri tersusun atas mineral-mineral. Jadi teman-teman perlu memahami bagaimana kristal-kristal itu bentuknya seperti apa gitu ya, dan pengaruhnya nanti terhadap sistem yang ada di mineral itu seperti apa.
Dan mineral itu sendiri teman-teman perlu mengidentifikasi. Ya cara mengidentifikasi adalah ya, tahu dulu gitu ya, ini mineralnya apa dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman kita masuk ke petrologi ya, petrologi ilmu tentang batuan. Ini mungkin hal yang paling banyak ya materinya di geologi itu ya petrologi ini gitu ya, batuan. Karena kita mempelajari secara detail ya. Yang membedakan kita dengan geografi di bagian geologi ya, salah satunya adalah kita mempelajari detail tentang petrologi ya, tentang batuan ini gitu ya. Kita pelajari batuan beku sedimen metamorf secara jauh lebih detail. Karena geologi sendiri ya ilmu tentang batuan dan dinamikanya gitu ya. Karena ya nanti petrologinya jadi kunci banget teman-teman untuk ya pada akhirnya membantu sih untuk memahami sumber bencana dan sumber daya gitu ya. Jadi nanti perlu kita kombinasikan tetap petrologi ini, tapi ini jadi dasar yang harusnya sangat kuat gitu ya dimiliki oleh seorang geoscientist ya, petrologi. Nah, mungkin akan kita coba sesuaikan ya kalau di OSK mungkin nggak sebegitu dalam, nanti kita masuk ke OSP bahkan OSN akan jauh lebih dalam lagi gitu ya. Gitu. Terus di paleontologi ini ilmu khusus untuk pelajari fosil ya, sering muncul juga dan bentuknya banyak yang hafalan gitu ya. Mungkin ini sedikit bersinggungan dengan materi biologi kalau di paleontologi ya. Karena nanti kita ngomongin kingdom, phylum, kelas ya, order. Jadi ini di paleontologi akan sangat membantu gitu ya. Kemudian geologi struktur dan geomorfologi. Jadi geologi struktur ini pelajari gimana respon batuan terhadap gaya yang diberikan gitu ya. Jadi gaya yang diberikan maksudnya apa? Tenaga endogen yang ada di bumi ya akibat tadi ya tektonikal lempeng. Nanti setiap batuan, nah, meteorologi ini penting jadi karena setiap batuan akan punya respon yang berbeda gitu ya, terhadap energi ini. Kita pelajari di geologi struktur, dia akan ditunjukkan dalam bentuk struktur-struktur geologi. Struktur geologi ini ya secara umum bisa dalam bentuk star ya, rakahan-rakahan, dalam bentuk sesar ataupun lipatan-lipatan. Kemudian kita punya geomorfologi. Geomorfologi ini sebenarnya adalah gampangnya ya teman-teman akan melihat hasil ya dari proses-proses yang ada di bumi, tenaga-tenaga yang ada di bumi. Ya. Interaksi antara batuan dengan tadi ya bisa kita kaitkan juga dengan struktur geologi, eh, batuan yang akhirnya merespon akibat tenaga menjadi struktur geologi tertentu, kemudian berinteraksi dengan eh, agen-agen ya, agen-agen yang ada di bumi, ya, agen uh, angin ya. Jika batuan berinteraksi dengan angin, kemudian menghasilkan proses tertentu, akhirnya membentuk suatu bentang alam, ya, bentang alam atau geomorfologi ya, nih yang kita sebut sebagai bentang alam eolian, ya, yang dia tenaga utamanya adalah angin. Kemudian air, ketika kita ngomongin air ini akan sangat banyak ya yang bisa dilakukan oleh air. Dia bisa membentuk aliran di permukaan gitu ya, jadi bentuk fluvial, sistem fluvial atau sistem sungai gitu, atau dia berinteraksi dengan batu gamping seperti yang tadi kita sebutkan, batuan karbonat melarutkan, kemudian akhirnya membentuk kars dan sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari karena apa? Karena ya kita lihat saat ini ya secara langsung ya itu adalah hasil gitu ya. Dan teman-teman lihat gunung, oh itu hasil dari proses vulkanisme gitu ya, proses tenaga agen berupa vulkanisme gitu ya, magma gitu ya, dinamika magma. Terus ya teman-teman ke laut gitu ya, ke pantai gitu ya, lihat ada endapan-endapan pasir, itu kita lihat hasilnya gitu ya. Kemudian itu hasil dari ya pengendapan interaksi antara sungai gitu ya dengan laut dan sebagainya, gelombang gitu ya, arus. Nah, terus ketika teman-teman lihat gunung gitu ya, pegunungan, bukit, nah itu semua adalah hasil yang perlu kita ketahui. Dari hasil itu adalah bagaimana prosesnya. Nah, proses-prosesnya kita bisa lihat dari ya morfologinya, bentuknya ini ya. Bentuk-bentuk ini mengindikasikan proses-proses tertentu. Oh, kalau bentuk kayak gini, oh berarti prosesnya begitu. Jadi demikian ya. Nah, itu semua. Jadi ketika kita melihat satu daerah, gitu kan kita melihat morfologinya dulu, bentukannya seperti apa. Datar kah atau pegunungan kah gitu ya.
Kemudian kita lihat lebih dalam sedikit, itu ada struktur-struktur geologi gitu ya, yang dia menunjukkan respon-respon dari batuan terhadap tenaga-tenaga endogen gitu ya. Kemudian kita lebih dalam lagi, kita lihat batuannya. Oh, batuannya ini, ya. Batuannya sedimen, batuannya bekun. Itu semua kita kombinasikan untuk kemudian membentuk atau menjadi framework pemahaman untuk mempelajari peta geologi, gitu ya. Nah, tiga hal ini utamanya ya tertuang dalam peta geologi. Bagaimana batuannya, sebaran batuan, litologinya, yang kita pelajari di petrologi. Bagaimana struktur geologinya, kita pelajari di geologi struktur. Bagaimana morfologinya, gitu ya. Yang morfologinya sebenarnya kan tergantung oleh jenis batuan. Nah, semua kita pelajari di peta geologi, dan peta geologi ini sangat penting. Ya gampangnya rangkuman gitu ya, informasi geologi pada satu daerah ya. Nah, itu semua kita bisa pelajari di geologi. Nah, pada akhirnya dari peta geologi kita bisa sedikit banyak ya nggak menyimpulkan, mengambil informasi ya terkait dengan bencana, apa sih yang ada, dan potensi sumber daya yang ada ya. Sumber daya apa yang mungkin gitu, misal dalam satu area yang banyak batuan sedimennya, atau banyak batuan bekunya, atau banyak batuan metamorfnya, bencana apa yang mungkin, sumber daya apa yang mungkin. Karena ya pada akhirnya kita manusia gitu ya, mau nggak mau kita juga bergantung ke alam gitu ya. Banyak hal-hal yang ya di alam ini perlu kita manfaatkan juga gitu. Karena Tuhan sudah memberikan gitu ya, masa kita biarkan begitu saja gitu ya. Ya perlu kita manfaatkan sumber daya ini, tapi pada batas-batas yang wajar gitu, atau batas-batas yang tidak melebihi keseimbangan yang ada di alam. Karena pada akhirnya kalau melebihi batas itu ya yang terjadi adalah bencana ya, akan lagi-lagi yang tidak yang berlebihan akan bisa lintas ya, pada bencana gitu ya. Nah, kemudian sedikit akan menyinggung kita di hidrogeologi. Nah, ini sebenarnya sebenarnya satu sumber daya yang eh, penting juga terkait dengan air tanah. Nah, ini beberapa kali muncul juga di OSK, OSK, OSN, nah, hidrogeologi ini gitu ya. Jadi perlu kita nanti sedikit singgung gitu ya. Kita bisa pelajari di geologi. Oke, itu semua yang kita pelajari di geologi. Ya, sebagian besarnya ya. Topik-topik utamanya itu ya teman-teman nanti bisa jadikan ini sebagai referensi, checklist ya setidaknya. Oke, teman-teman udah pelajari interior bumi di checklist gitu ya, tapi semuanya udah nih teman-teman, udah coba baca-baca gitu ya, tapi ternyata ada satu hal yang kurang, teman-teman bisa tandain. Oke, di petrologi di bagian batuan sedimen nih aku masih kurang, teman-teman tandain dulu. Ketika latihan, ketika teman-teman ada kesempatan buat nanya gitu ke guru gitu ya, teman-teman bisa keluarkan itu semua gitu ya. Nah, ini bisa jadi eh, referensi ketika teman-teman searching-searching juga gitu ya, teman-teman. Oke, teman belajar geologi apa aja sih, oke, lihat unsur-unsur di dalam geologi teman-teman. Nah, ya ini bisa jadi teman-teman patokan buat aku bisa bilang ya, ya nggak mesti sih, tapi OSK insya Allah aman kalau misalnya teman-teman udah bisa memahami ini semua gitu ya, OSK. Jadi kalau di OSK mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu lagi lebih diperdalam gitu ya. Selanjutnya meteorologi. Meteorologi ini ya gampangnya kita gimana mempelajari uh, interaksi ya, dinamika antara di atmosfer kita gitu ya. Angin ini sebenarnya utamanya ya angin ya, kalau misalnya kita ngomongin sirkulasi ya. Jadi pertama kita ngomongin udaranya dulu. Nah, udara ini berarti ada beberapa unsur yang penting untuk kita pelajari, kita pahami gitu ya. Itu kita pelajari di meteorologi umum. Di meteorologi umum kita belajar tentang unsur-unsur yang ada di udara. Kita punya suhu, punya tekanan, punya uh, angin itu sendiri, udara yang bergerak ya, kelembaban, kemudian ada beberapa pembagian ruang. Nah, kemudian di atmosfer kita belajar tentang bagaimana ya atmosfer kita gitu ya, komposisinya gitu ya, kita gimana lihat struktur vertikalnya, terus ya fenomena-fenomena.
Ya, ini penting sekali juga untuk kita mempelajari fenomena yang ada di atmosfer. Nah, selanjutnya adalah yang sebenarnya utamanya adalah kita pelajari tentang sirkulasi. Ya, tadi angin adalah udara yang bergerak. Gimana angin bisa udara itu bisa bergerak karena terjadi perbedaan tekanan. Tekanan ternyata dipengaruhi juga oleh suhu. Ya, suhu ini akhirnya dipengaruhi oleh elevasi atau ketinggian area dan sebagainya. Nah, ini semua akhirnya membentuk angin ini udara bergerak, angin membentuk sirkulasi. Ya, nah, sirkulasi-sirkulasi ini yang ada di bumi akhirnya menjadi sistem gitu ya yang kita punya saat ini. Sistem ada di tekanan rendah, gitu ya. Sistem nanti akhirnya akan membentuk cuaca, membentuk iklim, gitu ya. Dan ternyata dipengaruhi juga oleh insolation atau gimana sinar matahari sampai ke permukaan dan sebagainya. Intinya adalah kita belajar sirkulasi. Kenapa sirkulasi menjadi penting? Ya, atau pertama, sirkulasi bisa terjadi karena tadi ya ada ketidakseimbangan energi yang ada di bumi. Nah, sirkulasi ini jadi penting karena dia gampangnya ya bumi atau alam ini selalu mempromot keseimbangan. Pengen semuanya ini seimbang gitu ya. Jadi ada surplus ya harus mendonor ke defisit yang kurang gitu ya. Akhirnya ya terjadilah sirkulasi ini. Sirkulasi ini membentuk satu sistem yang ada di bumi gitu ya. Sirkulasi secara global kita punya sel ya, sel Hadley, sel Ferrel, sel kutub dan sebagainya. Misalnya ya kita nanti pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, konsep-konsep kayak Coriolis dan sebagainya. Selanjutnya masa udara, nanti kita teman-teman perlu memahami dengan masa udara ini. Sebenarnya kalau ya di area-area yang pertemuan masa udara yang banyak gitu ya di Inggris contohnya ini akan jadi sangat luar biasa penting gitu ya. Karena sebenarnya masa udara itu ya kumpulan udara yang punya karakteristik yang sama gitu ya. Masa udara ya kayak dari kelompokan gitu ya. Ada yang hangat, ada yang dingin gitu ya, ada yang lembab gitu ya, ada yang kering dan sebagainya itu pada akhirnya akan berinteraksi ya yang akhirnya mempengaruhi ya, iklim cuaca yang ada gitu ya menjadi sangat penting. Front adalah pertemuan antar dua saudara ini menjadi penting juga karena sering muncul. Kita punya fenomena-fenomena ya ada siklon kalau teman-teman sering dengar mungkin siklon yang beberapa kali mempengaruhi ya di Pulau Jawa ya yang terjadi di Samudra Hindia Samudra Hindia yang kemudian mempengaruhi cuaca atau musim yang ada di beberapa tempat ya, ya di Pulau Jawa bagian selatan biasanya ya, di uh, kita punya Sulawesi ya bagian utara atau di beberapa area-area di Indonesia bagian timur. Tapi secara umum sebenarnya siklon ini ya karena kita berada di ekuator ya itu bisa kita abaikan gitu ya. Secara umum yang di tempat di garis ekuator karena pengaruh utamanya sebenarnya adalah gaya Coriolis yang itu sangat dipengaruhi oleh lintang gitu ya. Tapi ya beberapa dampaknya kita sering alami gitu ya di selatan Pulau Jawa karena mungkin masih berinteraksi dengan samudra. Kemudian kita punya tornado, nah, yang juga sama fenomena di atmosfer. Kemudian kita punya awan, kita belajar tentang awan. Kemudian kita belajar juga tentang klasifikasi iklim. Ini yang salah yang jelas mengenai manusia dan kita sudah berinteraksi juga dengan namanya perubahan iklim ya, climate change. Nah ini semua menjadi sangat krusial ya, karena ya jelas mempengaruhi manusia dan perlu kita tahu ya dampak-dampaknya kalau kita buat perencanaan supaya manusia nggak punah. Kemudian yang beberapa kali muncul juga alat instrumentasi. Gimana sih kita mengukur kelembaban, gitu ya? Gimana kita mengukur kanan, gitu ya, dan sebagainya. Ini semua kita pelajari di instrumentasi meteorologi. Nah, itu semua yang kita pelajari di meteorologi dan geologi ya. Nah, mungkin teman-teman perlu menonton dulu sedikit, nih, lihat-lihat lagi poin-poinnya, utamanya apa aja gitu ya. Jadi teman-teman punya gambaran ya di meteorologi, di geologi itu apa aja.
Oke, lanjutnya di oceanografi ya, gampangnya kita mempelajari tentang dinamika laut kita ya. Kita akan pelajari dulu ya yang nampak ya, ini morfologi yang ada di laut dan ada di pasir ya. Apa aja sih morfologinya gitu ya. Kemudian gimana karakteristiknya air laut? Misalnya air laut sangat ya karena kita akan mempelajari gimana dinamikanya, kita perlu tahu dulu emang air laut itu karakteristik gimana. Emang semakin dalam air di laut ini suhunya semakin apa ya? Semakin dingin gitu. Tapi kemudian kita punya ternyata profil-profil yang menarik nih, gitu ya. Ada perubahan suhu yang cukup signifikan gitu ya. Terus kemudian kita punya salinitas atau kandungan namanya kandungan garam ya. Berapa banyak kandungan garam yang ada di laut gitu ya. Berarti itu dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Kemudian kita punya densitas ya atau massa jenis itu ternyata mulai dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. Hmm. Kemudian kita punya gerakan air laut. Nah, kalau tadi kita punya angin, ada udara yang bergerak, udara bergerak karena perbedaan. Kalau di air kita punya arus. Arus laut terbentuk karena ada perbedaan densitas. Densitas terbentuk atau dipengaruhi oleh kita punya suhu dan salinitas. Nah, arus ini kemudian kita bisa lihat ada arus di permukaan, ada yang arus di bawah permukaan, arus yang di permukaan laut atau arus laut dalam, gitu ya. Nanti kita pelajari secara detail di gerakan. Selain arus, kita punya gelombang juga. Gelombang itu sendiri adalah sebenarnya dia adalah pancaran energi ya. Jadi kita melalui gelombang kalau di laut, gitu ya. Ya kalau di dalam mungkin lewat gelombang suara. Ya. Jadi ini suara yang nyampe teman-teman adalah ya kalau di dekat suatu benda yang bersuara ya itu adalah energi. Ya. Kemudian kita punya pasang surut. Nah sebenarnya ini ada satu dinamika yang ada di gerakan air laut juga, tapi secara signifikan ini pasang surut mempengaruhi kehidupan kita secara rutin gitu ya, dan bagi yang tinggal di dekat laut gitu ya. Jadi pasang surut ini sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan fenomena astronomis sebenarnya ya. Kita punya interaksi antara bulan, bumi dan matahari gitu ya. Dan itu akhirnya mempengaruhi pasang surut yang ada di bumi. Ya. Bahkan di beberapa soal astronomi ya banyak uh, tentang pasang surut ini gitu ya. Karena ya lagi-lagi ngomongin tentang gravitasi dan sebagainya. Nah, terus biologi lah. Ya, biota-biota yang ada di laut atau organisme yang ada di laut kita pelajari ya. Sedikit-sedikit ya kita coba menyentuh aja gitu apa saja sih yang maksudnya dan sebagainya. Kemudian instrumentasi fotografi. Kayak yang tadi kita belajar di meteorologi ya. Teman-teman pelajari juga gimana sih cara mengukur arus ya, gelombang. Ya nantinya akan sangat penting. Kenapa? Karena ya di tsunami misalnya. Tsunami ini ada kita punya EWS Early Warning System yang mendeteksi ada perubahan gelombang yang aneh gitu ya, atau signifikan gitu ya. Itu bisa kita pelajari nanti di implementasi pasien. Nah, itu ya. Jadi oceanograph ini cenderung ya poinnya sebenarnya cenderung sedikit, tapi ternyata kalau nanti didalami akan sangat banyak juga gitu ya. Dan porsi ya, ya teman-teman perlu tahu juga kalau di OSK porsi soalnya semuanya sekarang sama. Kalau dulu ya kan teman-teman bisa lihat geografi, meteorologi sama geologi ini sampai 2 halaman sendiri. Di geologi sebenarnya yang jauh lebih banyak materinya. Jadi soalnya bisa lebih banyak, bisa 40 soal dari 100 gitu ya. Sekarang semuanya disamaratakan di 25, 25. Jadi hal-hal yang lebih detail mungkin akan kita temukan di dari debat ya. Nah, itu sebenarnya. Dan terlahir di astronomi. Astronomi ya eh sebenarnya teman-teman ya kalau aku sih menyarankan ya belajar astronomi baiknya ya, sama teman-teman astro gitu. Entah teman-teman minta diajarin atau ya belajar bareng sama teman. Karena sebenarnya ya seringkali di kebumian memang ya dianaktirikan lah ya. Di banyak pelatihan sebenarnya banyak di eh, ya udah ya nggak di skip banget sih kayak diakhirkan dan sebagainya. Yang ya ini akhirnya membuat ya aku sendiri merasakan gitu ya waktu dulu pelatihan dan sebagainya sering nggak disentuh. Pada akhirnya belajar sendiri dan
Aku sangat menyarankan teman-teman belajar langsung dari teman-teman astro, karena ya teman-teman astro atau eh, ya pengajar astro juga biasanya lebih mendasar gitu, jadinya lebih teman-teman bisa tahu sampai dasar-dasarnya, jadi pemahamannya lebih. Nah, di astronomi sendiri sebenarnya kamu kebagi jadi dua. Teman-teman bisa pelajari yang teoritis, ya, yang teman-teman itu eh, sebenarnya banyak teorinya, banyak yang ini sebenarnya bisa teman-teman dapat dari bacaan, ya, banyak baca aja gitu ya. Ya kayak gimana sih setiap planet di tata surya kita kan, penting itu kan ya, kayak ya tinggal baca gitu ya. Terus teori-teori alam semesta, gimana kemudian kita punya apa sih definisi-definisi gitu ya, ya komet, ya meteor dan sebagainya, itu kan teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada yang kita perlu hitung gitu ya, teoritis, dan yang kedua adalah kita hitungan. Jadi hitungan di astronomi secara umum kita bagi jadi uh, tiga ya. Kita punya pertama hitungan sudut dan parallaks ya. Ini satu yang penting sekali karena gampang kita mengamati benda yang jauh gitu ya. Nanti kita perlu standar pengukuran gitu ya, sudutnya dan sebagainya, gimana cara menghitungnya, itu kita pelajari di sudut dan paralaks. Kemudian astrofisika. Nah, di astrofisika ini kita belajar tentang lebih banyaknya ya tentang gelombang, di mana kita melihat benda langit ini sebagai benda yang memancarkan gitu ya, gelombang tertentu, benda yang memancarkan panas gitu ya. Kita pelajari di hukum pancaran, kita pelajari di luminositas, kita pelajari gimana kelas spektrum bintang dan sebagainya, itu kita pelajari di astrofisika. Kemudian di masuk ke mekanika benda langit. Nah, di sini sebenarnya ya ngomongin fisika-fisika juga, tapi lebih banyak kita gimana ya interaksi antara suatu benda dengan benda lain. Kita ngomongin hukum Kepler, kita ngomongin gravitasi, kita ngomongin gerak melingkar, kita ngomongin gaya pasang surut tadi ya. Itu semua kita belajar di mekanika benda langit. Nah, selanjutnya kita mungkin ya instrumen astronomi yang paling utama adalah teleskop. Walaupun ya eh, nggak cuma teleskop, ya biasanya ada juga kita punya teropong, ya teropong bintang teleskop. Kita punya apa namanya binokuler ya, binokuler yang biasa buat ngamatin burung dan sebagainya, bisa kita pakai juga buat ngamatin meteor dan sebagainya. Tapi utamanya biasanya pelajari teleskop. Ya, gimana kita mengamati bintang-bintang, mengamati uh, planet ya, itu ya dimulai dari teleskop, dari yang super simpel sampai yang super canggih gitu ya. Kita mungkin dari teleskop. Dan terakhir mungkin di astronomi bola atau tata koordinat. Ini yang sebenarnya mungkin butuh teman-teman kemampuan membayangkan gitu ya. Imajinasi, karena jujur aku sendiri sering juga ngalamin kesulitan gitu ya, gimana. Ya ini sebenarnya ngomongin astronomi bola ini kita ngomongin uh, bayangin bola gitu ya, terus gimana kita menghitung sesuatu ya dari eh, bentuk bola itu gitu, lebar dari bidang itu bola. Nah, kalau kita biasanya kan ngitung gampangnya ya di kertas yang itu dua dimensi, kita punya x, y gitu. Bayangkan ini kita ngitung tiga dimensi, x, y, z, dan permukaannya adalah bola, jadi permukaannya melengkung. Jadi nggak cuma kita ngomongin tiga dimensi yang biasa, tapi kita punya permukaan yang melengkung. Nah, itu gimana kita ngomongin tentang bola. Dan kalau ngomongin posisi-posisi yang ada di bola, teman-teman banyak bisa membayangkan misal di global gitu ya. Si teman-teman pengen tahu lokasi posisinya di mana. Nah, itu teman-teman belajar di tata koordinat. Koordinat benda langit. Ya gampangnya kalau di bumi biasa kita punya longitude, latitude atau lintang dan bujur gitu ya. Ya, ada sistem koordinat yang bintang bujur doang ada. Tapi nanti ada yang lebih lebih lagi, eh, lebih kompleks lagi, biar kita menentukan titik, misal bintang itu lokasinya di berapa, itu pakai tata koordinat dan sebagainya. Itu kita pelajari di astronomi ya, cukup banyak yang kita pelajari di astronomi, baik hitungan maupun teori ataupun berkaitan dengan instrumentasi. Jadi aku sangat mengharapkan teman-teman bisa belajar mandiri dalam hal ini di bagian ya teori lah. Teman-teman sebisa mungkin banyak cari
bacaan-bacaan ya. Apalagi sekarang perkembangan astronomi cukup ya sangat signifikan ya. Teman-teman tahu gimana NASA mengembangkan gitu ya. Elon Musk misalnya saat ini mengembangkan roket-roket dan sebagainya itu sangat perlu teman-teman untuk ikuti gitu ya. Gimana kita mau buat koloni di Mars gitu ya. Itu sangat teman-teman perlu ikuti ya. Itu udah sangat jauh ya mengamati Mars nih sebenarnya udah jauh banget dan sering kali muncul juga pertanyaan-pertanyaan tentang gimana kita menjelajah alam semesta gitu ya. Oke, itu ya teman-teman aku harapkan di bagian teorinya dulu lah. Nanti kita banyak pelajari di bagian hitungan di pertemuan-pertemuan. Oke, itu astronomi ya. Nah, udah itu semua ya. Teman-teman bisa coba lihat lagi ini astronomi, oceanografi. Oh, geologi dan geologi ya. Dengan adanya silabus ini ya, lagi-lagi ya, sebenarnya harusnya udah nggak ada alasan buat teman-teman nggak belajar atau nggak tahu mau belajarin apa. Karena ya dulu aku sempat mengalami kayak gitu. Apa yang udah apa yang belum nggak tahu. Kalau udah dia lagi teman-teman udah tahu lah nih poin-poinnya apa aja. Ya, tinggal teman-teman rajin-rajinan aja gitu ya. Searching-searching ya teman-teman coba uh, kelompokkan nih mana materi-materi yang ada. Oh, ini masuk ke materi ini terus teman-teman coba baca. Ya kalau udah teman-teman checklist gitu ya. Jadi udah nggak ada alasan. Ya, teman-teman cari aja apa namanya kata kuncinya evolusi bintang. Lihat langsung muncul banyak Google gitu ya. Tinggal teman-teman mau apa enggak gitu ya. Nyari dan pelajari. Nah, artinya teman-teman perlu bekal untuk teman-teman mencari ilmu kebumian ya. Nah, bekal yang paling utama sebenarnya tadi ya aku sampaikan adalah teman-teman perlu tahan untuk belajar mandiri. Gimana supaya teman-teman tahan untuk belajar mandiri itu teman-teman punya ininya masing-masing ya caranya masing. Gimana biar nggak bosen, gimana biar walaupun capek tapi menyenangkan gitu ya. Nah, satu bekal yang bisa aku kasih di sini adalah nanti teman-teman perlu gimana caranya teman-teman bisa membaca dengan baik ya. Nah, membaca dengan baik itu artinya adalah teman-teman bisa menangkap yang dimaksudkan gitu ya dan nggak cacat secara logika gitu ya. Jadi nggak terjadi atau bias ya pahami dan tidak salah gitu ya teman-teman dalam menangkap. Nah, satu hal dulu sebenarnya ya dalam pelajari ilmu kebumian ya lagi-lagi kita adalah ilmu terapan. Ilmu terapan ini artinya adalah dia adalah ilmu yang merupakan pengembangan atau dia mengintegrasikan dari ilmu dasar kimia, fisika, biologi, matematika. Jadi pada dasarnya ya kalau teman-teman punya dasar kimia, fisika, biologi, matematika yang baik, ya dalam hal ini matematika sebenarnya ya kemampuan hitungan dasar yang oke gitu ya, dan seenggaknya teman-teman bisa logika matematikanya main gitu ya, itu bisa sangat membantu. Gitu. Aku jujur aku akuin gitu ya ketika aku ikut Bumian dan aku menemukan materi-materi yang berkaitan dengan ada fisika, kimia, biologi dan aku udah punya bekalnya gitu ya. Contoh ketika mempelajari longsor. Oh, pelajari longsor ini berarti kita mempelajari tentang benda bergerak. Ya, benda bergerak pada lereng tertentu gitu. Itu gampang aja gitu. Kita tinggal buat diagram baloknya, ya gimana eh, apa namanya arah-arah gayanya, gimana kayak komponen gayanya dan sebagainya. Terus kita coba breakdown, kita coba masukin ke hitungannya, prinsip dasar uh, persamaannya seperti apa. Itu udah bisa lebih gampang. Jika teman-teman punya dasar itu. Gitu. Ya gampangnya em, hal-hal konsep yang ada gitu ya di matematika, fisika, kimia itu teman-teman
bisa recall lah, bisa coba ingat-ingat kalau teman-teman pelajari gitu kan, karena kurikulumnya sedikit berbeda ya. Atau teman-teman ketika pelajari sebelum pelajari longsor, oh pelajari dulu nih gimana dinamika benda bergeraknya gitu. Jadi teman-teman pelajari sampai ke dasarnya banget dulu gitu, supaya teman-teman memiliki pemahaman yang jauh lebih dasar ya. Nah, selanjutnya kemampuan membaca. Nah, dalam memiliki kemampuan membaca, sebenarnya teman-teman ya pada akhirnya membutuhkan beberapa skill ya. Ada 4 ya yang menurutku skill thinking yang perlu teman-teman miliki gitu ya. Yang membaca itu kan ya butuh berpikir. Nah, dalam berpikir thinking ini ada 4 tahapan ya. Ya, tahapan atau komponen. Pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yang mungkin yang di tahapan pertama, di mana apa sih berpikir kritis itu? Kritis itu berarti ya dia mampu untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masalah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada satu benda itu, dia bisa identifikasi benda itu dulu. Udah bisa identifikasi, oh ada masalah nggak di benda itu gitu. Nah, kalaupun saat itu nggak ada masalah, ya, dia bisa memikirkan gitu, ada potensi masalah ke depannya. Ya kayak tadi, misal kita ngomongin longsor. Oke, saat itu ternyata seimbang gitu ya. Tapi ternyata longsor itu sistemnya komponennya nggak cuma tanah aja, kita punya juga air. Ada, oh oke, ada berarti ada potensi masalah. Ketika airnya ternyata yang masuk ke dalamnya begitu banyak, sehingga masanya sampai makin lebih besar, sehingga terjadi pergerakan tanah. Nah, hal seperti ini diperlukan atau bisa muncul ketika teman-teman berpikir kritis. Ya, teman-teman gampangnya berani mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya secara umum udah dianggap benar atau established gitu. Ya udah uh, kalau udah kayak gitu gitu misal. Tapi ternyata orang-orangnya sebenarnya nggak tahu alasan logisnya, alasan saintifiknya seperti apa gitu. Ya udah, secara umum udah kalau A itu karena B gitu. Padahal ternyata ketika ditanyakan orang-orang yang percayai bahwa A itu karena B, ternyata dia nggak tahu ya udah A itu karena B, karena yang lain mikir demikian gitu. Yang akhirnya teman-teman ya ketika teman-teman berani mempertanyakan kenapa sih A ini karena B gitu. Oh ternyata bisa kita breakdown gitu ya. Oh A ini tersusun atas X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ketika berinteraksi dan sebagainya menghasilkan B. Maka itu ketika kemudian kita hubungkan gitu ya. Oh ternyata A ini bisa menyebabkan atau disebabkan oleh B. Oke, pada akhirnya ternyata sama dengan apa yang masyarakat pikirkan, ya nggak ada masalah gitu. Yang jadi poin utamanya adalah kenapa. Kita akhirnya perlu mengungkap ya, kenapa itu. Dan ketika teman-teman ternyata A itu oh nggak mesti B, A itu karena C juga bisa. Oh, oke, jadi teman-teman punya pemikiran alternatif gitu. Kalau ternyata A itu nggak sekadar seperti yang masyarakat pikirkan karena B. Itu contohnya gitu ya. Jadi ya analoginya lah gitu ya. Mungkin bisa teman-teman membayangkan hal-hal yang ada mungkin di sekitar teman-teman dan sebagainya. Dan dalam misalnya kemudian kita melakukan penelitian, ya, ketika teman-teman membuktikan sesuatu gitu ya, A itu karena B, itu ternyata teman-teman menjumpai bahwa A itu teman-teman menghasilkan satu kesimpulan yang menyebutkan bahwa pokoknya A itu bukan karena C, ya. Bukan nggak menjawab A itu karena B atau bukan, tapi A itu pokoknya bukan karena C. Itu juga suatu penelitian, jadi itu suatu hal baru yang me- apa ya berkontribusi gitu. Oke, berarti peneliti selanjutnya nggak perlu nih melakukan penelitian tentang C karena udah teman-teman buktikan oh, itu bukan karena C gitu. Bisa jadi karena B, bisa jadi. Tapi yang pasti bukan karena C dan sebagainya. Nah, di situ perlu kemampuan berpikir kritis. Dia teman-teman menanya. Nggak selalu kayak ya segala hal dipertanyakan jadi kayak kepo banget nggak. Tapi hal-hal yang men-trigger teman-teman, hal-hal yang apa ya gitu ya. Oh, eh, apa namanya? Menjadi istilahnya teman-teman
berpengaruh gitu ya dalam konsep yang lebih besar lah ya misalnya. Nah, ya itu mungkin perlu teman-teman tanyakan lagi. Kalau hal-hal yang udah jelas, udah pasti ya mungkin teman-teman juga nggak perlu mempertanyakan gitu. Hal-hal yang mungkin teman-teman anggap terlalu remeh dan sebagainya, ya itu kembali ke teman-teman. Tapi dalam hal mempelajari ilmu kebumian gitu ya itu sangat oke gitu. Aku juga senang kalau teman-teman mau berpikir kritis gitu ya, mau ya mempertanyakan dulu aja lah. Ya berpikir kritis ini istilahnya teman-teman jadi apa ya gampangnya ya kepo iya, penasaran teman-teman punya rasa penasaran ya yang tinggi gitu ya. Oke, ini perlu teman-teman biasakan ya. Oke, selanjutnya dari berpikir kritis adalah berpikir analitis. Berpikir analitis ini artinya dia mampu untuk membaca data, menghubungkan satu informasi dan informasi lain, ya, mencari hubungan sebab akibat dan menyimpulkan dari informasi yang ada. Jadi kayak misalnya ada grafik tertentu, teman-teman mampu, oke, ini tuh grafik ini menunjukkan uh, nilai A semakin tinggi, oke, grafik ini menunjukkan nilai B semakin tinggi, ya. Tapi dari dua grafik ini teman-teman mampu nggak untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi lain? Yang ketika teman-teman oke menghubungkan, oke A ini semakin tinggi, oke ini ketika kemudian B ini semakin rendah. Oke, berarti menurut kemudian menyimpulkan, oke kalau begini berarti ke depannya gitu ya enggak. Kalau begini berarti nanti A tinggi itu B rendah gitu ya. Berarti teman-teman mampu menyimpulkan informasi yang benar berdasarkan data itu. A tinggi, maka B rendah. Gitu ya. Atau kebalikannya dan sebagainya. Itu berpikir analitis. Jadi teman-teman nggak cuma mampu membaca data, tapi juga mencoba menggabungkan informasi dengan informasi lain. Nah, yang perlu teman-teman camkan adalah jangan sampai teman-teman uh, salah atau bias dalam uh, menyimpulkan dalam mencari hubungan akibat yang itu di luar dari data yang diberikan. Sama. Jadi ketika gampang gini, ketika teman-teman dihadapi dengan satu data, ya teman-teman fokus dulu ke data itu, ya. X dan Y-nya parameternya apa? Ya udah, dia mengasumsikan parameternya X. Ya, ketika untuk membaca yang ada di grafik itu ya teman-teman fokus sama grafik. Tapi kemudian ketika teman-teman menginterpretasikan, ya pertama fokus dulu juga X dan Y ini gitu. Ketika teman-teman kemudian perlu memprediksikan, gitu ya, prediksi sesuatu, baru mungkin oke teman-teman perlu eh, parameter-parameter lain yang teman-teman perlu memiliki. Oke, tapi jangan sampai terjebak salah menyimpulkan karena teman-teman punya eh, gambaran di awal gitu, karena itu teman-teman bias, gitu ya. Nah, bias di dalam ilmu ini ya perlu kita coba eh, minimalisir gitu ya, minimalisir. Oke, selanjutnya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini berarti ya gampangnya teman-teman mampu mencari alternatif solusi, nggak hanya terhubung terhadap data itu. Tadi yang aku bilang, oh berarti teman-teman ya thinking out of the box, ya. Gampangnya ya teman-teman mencoba mencari perspektif lain, mencari gimana pandangan lihat dari sudut pandang lain gitu ya, untuk mencari alternatif solusi gitu ya. Solusinya seperti apa kira-kira? Ya. Hmm. Ya, nggak cuma terkungkung di dalam box itu, dalam data itu teman-teman lihat dari luar, ya. Kemudian berpikir strategis. Ketika teman-teman melihat satu tadi out of the box, kemudian teman-teman udah berpikir kritis, tahu alasan logisnya, teman-teman udah bisa mengambil kesimpulan dari informasi dari data yang ada, teman-teman bisa berpikir secara kreatif, mencari alternatif lain, teman-teman kemudian perlu berpikir strategis. Ini artinya teman-teman mampu memprediksi, memperkirakan berdasarkan data yang kemudian mengambil keputusan dan dari alternatif solusi yang ada. Jadi dari prediksi-prediksi yang ada A, B, C, D, teman-teman akhirnya mampu mengambil putusan yang secara logika paling tepat, ya. Dalam hal ini berarti yang paling sedikit
cacatnya paling sedikit eh, mungkin thread-nya atau hal-hal ancaman buruknya gitu ya. Jadi keputusan teman-teman jadi keputusan yang paling baik gitu ya. Paling baik itu keputusan yang mana untuk di masa depan. Nah ini beberapa skill yang perlu teman-teman kemudian ya ini perlu diasah gitu ya. Dimulai dengan teman-teman coba mempertanyakan hal yang uh, secara umum udah established gitu ya, ada orang lain secara umum masyarakat berpikir demikian. Nah, maka dari itu karena kita mempelajari ilmiah inti, belajar tentang data gitu ya dari banyak banget data yang ada, maka membaca tabel, membaca grafik, diagram itu teman-teman perlu miliki ya kemampuannya ya. Karena nanti dari informasi-informasi itu dapat menjadi dasar teman-teman mengambil kesimpulan dan menentukan alternatif gitu ya. Oke, oke, kita punya waktu, oh, 10 menit lagi kalau ini ya. Oke, sedikit lagi singkat saja teman-teman. Nah, nah dari tadi kita udah ngomongin berpikir kritis. Kita udah ngomongin gimana cara kita mendapatkan kita punya data yang baik gitu ya, mengambil informasi yang baik gitu ya. Nah, cara selanjutnya adalah dengan kita mengidentifikasi adanya logical fallacy atau kecacatan. Ini menarik sekali, sebenarnya bisa diterapkan dalam ya berpikir secara umum. Teman-teman nggak mesti terhubung dalam berpikir umum. Tapi ini sangat penting untuk kemudian nanti uh, dalam mempelajari ilmu ya. Pertama adalah false dilemma atau dikotomi palsu, di mana teman-teman melihat seakan-akan gitu ya, di kondisi itu hanya ada dua pilihan. Kalau pilihan A benar, maka pilihan B pasti salah gitu. Padahal ternyata bisa jadi ya ada pilihan-pilihan lain gitu. Tadi kayak aku bilang, A itu pasti disebabkan oleh B gitu atau A itu disebabkan oleh B atau C gitu. Padahal ternyata ada pengaruh lain gitu ya yang pengaruh itu entah D atau E gitu ya yang mungkin ya pilihan B atau C ini ternyata disebabkan oleh ya perspektif masyarakat. Itu tuh karena B atau C itu nggak mungkin karena yang lain gitu. Makanya ketika ditanya ya nggak tahu kenapa ya mereka akhirnya jawabnya ya karena masyarakat ya berpikir demikian padahal nggak mesti gitu ya. Nah ini teman-teman perlu menghindari gitu ya kalau seakan-akan ada hanya di dua pilihan. Yang ini benar yang ini salah di mana pada dasarnya di bumi itu ya banyak sekali gitu fenomena yang kompleks gitu ya. Atau ya di kehidupan kita ya nggak mesti hitam putih gitu ya pasti ada abu-abunya ada campuran dan sebagainya itu teman-teman perlu lagi-lagi mengidentifikasi gitu ya bagaimana gitu ya kita coba menghindari dikotomi palsu ini. Lanjut ada slippery slope atau kondisi di mana teman-teman menghubungkan antara satu sebab akibat tidak berdasarkan pengamatan tapi berdasarkan asumsi. Jadi uh, tidak berdasarkan penelitian yang akurat tapi berdasarkan ya udah karena masyarakat berpikir demikian ya itu karena demikian kayak yang tadi yang padahal kalau kita amati lebih dalam gitu ya kalau kita coba teliti lebih akurat kita coba ambil informasi yang lebih banyak referensi yang lebih banyak ternyata nggak mesti gitu ya kayak misal ya hal mistis gitu seringkali ya karena kita minim info gitu oh kalau lewat situ ternyata bau ini nih bau melati gitu atau bau kentang gitu. Nah, itu tanda kalau misal ada ini gitu. Masyarakat berpikir demikian. Padahal ternyata ya jelas di situ ternyata banyak bunga apa pohon melati gitu ya. Dan di situ ternyata walaupun nggak ada kentang ternyata eh, tanahnya misal ya misal tanahnya eh, bekas tanamin kentang gitu ya. Jadi ada bau-bau kentang atau ada dua orang jualan kentang di sebaliknya gitu ya. Jadi baunya bau kentang. Nah, itu bisa sangat bisa terjadi. Itu tinggal kita gimana mau ngambil lebih banyak informasi atau lebih banyak.
Selanjutnya adalah yang sering kali salah adalah kita berpikir secara overgeneralization atau hasty generalization. Jadi kita menyamakan generalisasi semua gitu ya, sama gitu ya, kayak biasanya gitu. Jadi kalau misalnya anak SMK itu pasti nakal. Padahal kalau kita lihat datanya ternyata ya nggak mesti gitu ya. Banyak anak SMK yang dia juga berprestasi dan sebagainya. Tinggal kita gimana kita tidak terperangkap pada overgeneralization. Selanjutnya adalah strawman atau kita punya salah berpikir terlalu menyederhanakan kondisi, gitu ya, atau seakan akan membuatnya mudah dibantah atau sepele tanpa disertai, gitu ya. Atau ya gampangnya ya teman-teman misal tadi ya, itu ada B, di mana B ini ya udah B itu adalah B, padahal ternyata B itu adalah punya komponen-komponen eksis ya, ya, yang ternyata komponen-komponen ini gitu ya tidak seharusnya disederhanakan. Karena ternyata X ini bisa terjadi, kadang Y-nya terjadi, kadang Z-nya terjadi. Akhirnya membentuk komponen B. Nah, ini ya hanya bisa terjadi kalau teman-teman tadi nggak post dikotomi. Ya. Teman-teman nggak mau over generalization. Teman-teman nggak terjebak dalam slippery slope. Ya. Dan teman-teman berpikir kritis. Ya. Jadi teman-teman sangat tidak baik untuk menyederhanakan, kecuali teman-teman mengasumsikan di awal gitu ya. Jadi banyak ya pernyataan-pernyataan yang perlu teman-teman state dulu gitu ya. Oh ini asumsinya ini gitu. Sehingga ya orang akan paham. Oke, ini karena kenapa demikian, karena dia mengasumsikan demikian. Nah, selanjutnya terakhir adalah Texas Sharpshooter, yakni mengambil sejumlah data yang mendukung kesimpulan dan mengabaikan bukti-bukti ilmiah lain. Nah, ini yang bakal sering terjadi gitu, ketika teman-teman melakukan penelitian. Ya, teman-teman cari, oh, kayak karena kesimpulannya X, gitu. Maka aku cari data yang mendukung X. Teman-teman nggak menyampaikan data-data yang membantah X, karena ya untuk ya, mendukung teman-teman, itu membenarkan teman-teman, yang padahal berdasarkan datanya ternyata tidak hanya mendukung, banyak juga gitu, data yang membantah ya, tapi teman-teman tutup-tutup. Nah ini yang sangat perlu teman-teman hindari, dan ketika teman-teman membaca sesuatu ya teman-teman juga perlu membandingkan gitu ya suatu dengan perspektif lain, karena bisa jadi ya dia uh, si data ini ya atau si orang ini membuat pernyataan yang mendukung berdasarkan kesimpulannya dia, padahal itu kita perlu lihat dari perspektif lain. Oke, itu ya teman-teman, jadi jangan sampai kita terjebak dalam logical fallacy. Nah, seenggaknya ini beberapa, masih banyak lagi lainnya kita cari lebih lanjut ya. Nah, oleh karena itu sangat penting teman-teman untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu nggak ada catatan logika ya. Sehingga apa yang teman-teman baca, teman-teman membaca di mana, tahu deh. Informasi yang teman-teman dapat itu menjadi informasi yang deep, gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak ke dalam false dilema tadi ya, atau Texas sharpshooter ya, dan seterusnya yang itu bisa menyebabkan informasi kita jadi tidak valid. Oke, nah ini seperti itu materinya secara umum teman-teman. Kita coba uh, masuk ke quiz ya. Ini yang teman-teman perlu mungkin ya latih juga ya. Saya tadi aku bilang kalau ini di Bumian banyak sekali akan berhubungan dengan grafik ya, data visualization lah, yang diagram dan sebagainya. Teman-teman perlu paham cara membaca. Pertama, sederhana aja pernyataan yang benar dari gambar ini. Nah, bisa kita baca dulu dari keterangannya seperti apa, gitu ya. Ini adalah data di mana persen oksigen di atmosfer dan rasio CO2 di atmosfer hingga nolnya adalah pre-industrial, adalah kondisi di mana kondisi pra-industri ya, sebelum adanya uh, industrialisasi gitu ya. Jadi sebelum kita tahu sekarang banyak pabrik, banyak sekali gitu ya, manusia. Nah, ketika di sini kita bisa baca, oh kondisi ini sangat berkebalikan. Ketika rasio CO2 tinggi di atmosfer,
oksigen rendah. Ketika oksigen tinggi, CO2 rendah. Oksigen tinggi lagi, CO2 jauh lebih rendah. Oksigen tinggi, CO2 rendah. Oksigen meningkat, CO2 menurun. Dan ini selalu konsisten. Bisa jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang dia memang tidak berpengaruh, yang hal lain yang berpengaruh, jadi tidak signifikan ya, tapi secara umum trennya berkata demikian. Jadi kita bisa simpulkan pernyataan yang benar adalah ketika oksigen tinggi, maka CO2 cenderung rendah, dan kebalikannya. Oksigen rendah, CO2 cenderung tinggi. Nah, ini tren yang terjadi. Jadi, ada ini. Dan itu pernyataan yang benar, berdasarkan data. Maka kalau di sini bilang pesan oksigen dan rasio CO2 tidak saling mempengaruhi, apakah iya? Enggak. Karena ya buktikan ini datanya konsisten. Kalau X naik, Y turun. X turun, Y naik. Ya. Nah, terus kalau oksigen tinggi, CO2 juga tinggi. Enggak. Salah juga kan? Berarti yang benar adalah O2 tinggi, CO2 rendah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ini kan berpikir kritis dan berpikir analitis. Gimana kita berpikir strategis? Gimana memprediksi CO2 ke depannya? Kalau di kondisi ya, ini pre-industri ini menunjukkan bahwa CO2 ini turun sampai ke kondisi pre-industri. Dan oksigen meningkat terus. Nah, satu hal yang perlu teman-teman tahu tadi kita dari siklus karbon, bahwasanya CO2 bisa sangat rendah di kondisi ini 300 juta tahun. Ini kenapa? Karena ternyata terjadi pembentukan batu bara yang sangat masif. Jadi tanaman-tanaman itu terkubur, ya, terpreservasi hingga jangan sampai pada akhir sekarang saat ini adalah membentuk batu bara gitu. Jadi proses preservasi karbon yang luar biasa masif di sini. Makanya CO2 di bawah atmosfer sangat rendah rasionya. Makanya CO2 sangat tinggi. Nah, kemudian itu berarti kondisi di mana uh, karbon atau batu bara terpreservasi. Maka kondisi saat ini di mana batu bara terekspos, maka akan terjadi adalah kebalikannya. Kalau batu bara terreservasi itu dia semakin rendah, CO2-nya, ketika batu bara terekspos, maka kita bisa prediksi bahwa nilainya nanti akan semakin meningkat ketika batu bara ini banyak terekspos. Itu satu hal yang bisa kita sedikit simpulkan dari ini, gitu ya. Nah, itu diperlukan strategy thinking, dan strategy thinking diperlukan data-data dari luar, gitu ya, kondisi-kondisi yang kita baca dari. Oke, itu. Selanjutnya, nah ini sedikit logika juga. Intinya ada fosil gajah yang ditemukan di Bangka, ternyata dia juga tersebar di selain di Sumatera di beberapa tempat lain. Hal apa yang memungkinkan gajah ini bermigrasi, gitu ya? Nah, ini perlu berpikir strategis. Gajah bermigrasi kemungkinan berarti terbentuk daratan atau kondisi yang surut. Kondisi surut bisa disebabkan pada sistem bumi akibat adanya glasiasi atau musim es, ya, sehingga air yang ada itu terserap sedot itu untuk membentuk es, sehingga hal itu mungkin kan terjadi migrasi gajah kalau terjadi glasiasi dan suhu laut semakin. Kalau genangan air laut ya malah nggak bisa, gajah nggak bisa renang sebelum kita, gitu ya. Terbentuknya daratan akibat gempa bumi dahsyat, air laut terbelah. Nah, ini juga uh, apa namanya, kalau kita pikirkan lah jauh lebih logis pilihannya. Nah, itu ya. Selanjutnya, singkat saja, nomor 3. Ini adalah komponen kesetimbangan panas dari atmosfer laut, atmosfer. Maka pernyataan yang benar terkait di atas adalah, gampangnya, lautan paling banyak menyerap panas, 14,5, ya, uh, dalam Joule 10 pangkat 22. Sedangkan panas tercapai ledakan 29 dan diserap oleh atmosfer adalah 0,7. Jadi lautan menyerap paling banyak panas. Atmosfer menyerap paling sedikit, daratan menyerap paling banyak panas, ya. Oke. Nah, terakhir ini mungkin sedikit buat terakhir ya.
sedikit ketiga terakhir mengingatkan teman-teman tentang reaksi kimia. Reaksi kimia ini gampangnya adalah ya ini adalah yang di atas yang ini adalah pembentukan batu gamping. CO2 membentuk dengan bereaksi dengan CaSO3 jadi CaSO3. Nah, terus di sini yang ini adalah pembakaran batu gamping ketika menghasilkan. Jadi kalau gampangnya gini, pertanyaannya adalah mana yang salah? Dari sini teman bisa lihat CO2 bereaksi dengan ini menghasilkan ini. Jadi CO2-nya terserap jadi batu. Kalau ini CO3 dibakar membentuk CO dan menghasilkan CO2. Jadi CO2 terlepas ke atmosfer. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan yang salah. Proses pembentukan batu gamping menyerap CO2. Batu gamping menyerap CO2. Benar. Ya kan CO2 terserap bentuk. Proses pembakaran batu gamping menyerap CO2. Menyerap CO2 apakah ini? Enggak, dia malah melepas. Jadi CO2 terserap dalam proses pembentukan batu gamping ini benar. Yang salah CO2 terserap dalam proses pembakaran batu gamping benar. Salah harus CO2 terlepaskan ke atmosfer. Jika bukan batu gamping ini. Ya, perlu teman-teman. Terus ini adalah ilustrasi di mana sudut datangnya sinar matahari akan berpengaruh terhadap luasan yang ada yang diterima oleh suatu permukaan terhadap sinar matahari. Nah, kalau teman-teman lihat dengan ini ya, energi yang datang itu sama. Tapi luas permukaannya berbeda. Ketika semakin besar luas permukaan, maka energi per luas permukaannya per satu titik ini akan sedikit. Ketika satu luas permukaan semakin kecil, maka semakin banyak. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bahwa yang paling sedikit menerima ya energi adalah ya 90 derajat dan di sini dia akan sangat sedikit menerima energinya sama cuma luas permukaan energi yang diterimanya segitu besar sehingga ya di satu titik satu luas permukaan semakin sedikit energi yang diterima per satu luas permukaan ya maka jawabannya yang D. Terakhir, berdasarkan pada perbedaan energi yang diterima di dalam ekuator menyebabkan ada yang tidak seimbang. Yang benar adalah laut tidak memiliki sirkulasi karena berupa cairan. Dari transportasi panas dari ekuator ke arah kutub untuk menyeimbangkan panas yang ada di bumi. Benar? Ya. Jadi ada transportasi panas nih, ada heat transport. Ini surplus ada yang aku bilang surplus energi ke yang defisit. Angin tidak mempengaruhi salah. Ya. Karena angin membentuk sirkulasi. Oke, itu semua ya yang teman-teman bisa pelajari ya di materi ini. Nah, ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada ya materi-materi lain yang materi juga nggak ada masalah. Tapi secara umum itu ya bagusnya dan aku sedikit menyampaikan tentang gimana teman-teman bisa mendapatkan data, mengumpulkan informasi dengan baik ya. Tidak terdapat cacat logika dan teman-teman bisa berpikir analitis, kreatif dan strategis. Itu harapannya dari aku, teman-teman. Bekal sekali untuk belajar semua ilmu nggak mesti dan jadi harapannya teman-teman menjadi lebih ya satulah lebih kritis lah dalam berpikir. Oke, aku cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di live session berikutnya. Terima kasih. Aku Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.